Hai semuanya, selamat datang di Monoton Film. Kali ini, saya akan membacakan alur cerita film Pinocchio yang dirilis pada tahun 1940. Merupakan film kedua dari Disney Animation Studio yang berdurasi selama 1 jam 23 menit. Tanpa bacot-bacot lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seekor belalang yang sedang bernyanyi. Ceritanya, dia adalah orang yang bercerita tentang kisah Pinocchio. Oh, nama dia adalah Jiminy Cricket. Pada satu malam yang cerah, Jiminy sedang berada di sebuah kota dan sedang mencari penginapan. Sampailah dia di depan rumah kakek Geppetto, karena hanya rumah dia yang lampunya masih menyala. Saat di dalam rumah Geppetto, Jiminy melihat di rumahnya banyak sekali karya-karya yang dibuat oleh Geppetto, yang semua ornamennya dibuat dari bahan kayu. Lalu Jiminy melihat ke arah sebuah boneka yang sedang diselesaikan oleh Geppetto. Boneka tersebut diberi nama Pinocchio olehnya. Setelah selesai, Geppetto mencoba memainkan Pinocchio dengan diiringi musik dari musik box yang dibuat olehnya. Karena sudah larut, Geppetto akhirnya bergegas tidur. Namun ketika sedang ingin tertidur, dia melihat sebuah bintang harapan yang dipercayanya dapat mengabulkan permintaan siapapun yang memintanya. Dia meminta agar Pinocchio menjadi anak sungguhan. Saat Geppetto sedang tertidur, datanglah sebuah cahaya terang masuk ke dalam rumah Geppetto. Ternyata itu adalah Ibu Peri. Dia mendengar doa dari Geppetto dan ingin mengabulkan doanya. Lalu dia membaca mantra agar Pinocchio terbangun dan Pinocchio akhirnya bisa bergerak dan berbicara. Pinocchio bertanya kepada Ibu Peri, apakah dia anak sungguhan atau tidak? Ibu Peri berkata, kamu bukan anak sungguhan Pinocchio, namun bila kamu berani, jujur dan tak egois, maka kamu akan menjadi anak yang sungguhan. Di tengah obrolan itu, Jiminy datang dan menjelaskan mengenai hal dasar kehidupan kepada Pinocchio. Karenanya, dia ditunjuk oleh Ibu Peri untuk menjadi isi hati dari Pinocchio. Setelah bisa bergerak, Pinocchio akhirnya mencoba untuk berjoget. Namun karena tidak hati-hati, dia menginjak 2 kaleng cat yang membuat kebisingan dan akhirnya membuat Geppetto terbangun dari tidurnya. Karena heran, Geppetto pikir ada seseorang yang menyusup ke rumahnya. Namun, ketika sudah dekat dengan Pinocchio, dia terkejut karena Pinocchio bisa berbicara dan bergerak. Setelahnya, dia merayakannya dengan berdansa kembali dengan Pinocchio. Namun kali ini dengan Pinocchio yang hidup. Mereka berdansa hingga larut malam dan akhirnya mereka mengantuk lalu bergegas tidur. Esok paginya Pinocchio berangkat ke sekolah tanpa ditemani oleh Geppetto. Di tengah jalan ke sekolah, Pinocchio bertemu dengan 2 hewan geblek yang bernama John dan Gidi. John merupakan musang dan Gidi merupakan kucing. Mereka menjadi preman lah istilahnya. Karena melihat Pinocchio dapat berjalan tanpa menggunakan tali, John berpikir untuk menjual Pinocchio ke pertunjukan boneka di tengah kota yang dimiliki oleh Stromboli. Dengan iming-imingan menjadi sukses dan terkenal, Pinocchio yang seharusnya berangkat ke sekolah malah ikut bersama si John. Salah gaul bocah anjir. Walaupun sudah dinasihati oleh Jiminy, ia tetap mengikuti John dan Gigi untuk ke pusat kota. Malam pun tiba, Pinocchio tampil di pertunjukan boneka tali dan penonton suka dengan penampilannya. Dan malam itu, sukses mengumpulkan uang yang banyak. Di rumah Geppetto, Geppetto heran mengapa Pinocchio belum juga pulang, padahal hari sudah gelap. Akhirnya Geppetto pergi untuk mencari Pinocchio, walaupun dalam keadaan hujan. Setelah perform, Pinocchio mencoba pamit pulang kepada Stromboli. Namun karena sudah merasa memiliki Pinocchio, Stromboli menaruh Pinocchio di dalam kandang dan Pinocchio terperangkap di sana. Jiminy datang, namun walaupun sudah mencoba untuk membuka borgol, dia tidak dapat membukanya. Hingga cahaya terang kembali muncul. Ternyata Ibu Peri datang dan menanyai kepada Pinocchio apa yang telah terjadi. Karena takut diomeli oleh Ibu Peri, Pinocchio terus berbohong mengenai mengapa dia tidak pergi ke sekolah tadi pagi. Karena berbohong, hidungnya semakin lama semakin panjang. Saking panjangnya,
Masa tiba-tiba ada burung sih, aneh banget. Ibu peri menjelaskan kepada Pinocchio bahwa jika ia berbohong, hidungnya akan terus bertumbuh panjang. Karena menyesal, Pinocchio memohon untuk ibu peri memaafkan dan membebaskannya. Dengan bantuan rayuan dari Jiminy, Pinocchio akhirnya diberi kesempatan kedua oleh ibu peri. Dan akhirnya mereka berdua bisa kabur dari Stromboli. Di sebuah klub, kedua hewan geblak sedang merayakan kesuksesan mereka dalam menjual Pinocchio. Dan di meja bersama mereka terdapat seseorang yang terlihat sedang merencanakan sesuatu. Ternyata orang tersebut adalah seorang kurir yang mengoleksi anak-anak nakal yang sering bolos sekolah dan membawanya ke Pleasure Island. Di mana di Pleasure Island adalah sebuah pulau yang dilarang kepada pemerintahan dan akan berbahaya jika kedua hewan geblak ini ketahuan. Namun Pak Kurir tetap meyakinkan kepada mereka bahwa untuk tetap membawa Pinocchio kepadanya. Kembali ke Pinocchio, dengan perilaku yang sudah berubah, Pinocchio kini ingin berbuat baik dan ingin pergi ke sekolah dan mendengarkan kata kakek Geppetto. Namun di tengah jalan pulang, ia kembali bertemu dengan kedua hewan geblek ini. Ya karena memang masih bocil ingusan, Pinocchio masih mudah tertipu oleh si John. Dan akhirnya Pinocchio ikut pergi ke Pleasure Island. Di atas kereta, dia berkenalan dengan anak yang tengil yang bernama Lampwick. Di sana Lampwick menjelaskan bahwa Pleasure Island itu seperti surga dunia, tanpa sekolah, polisi, makanan gratis, minuman gratis, pokoknya semuanya gratis. Akhirnya mereka tiba di Pleasure Island. Anak-anak langsung bermain wahana yang ada di dalamnya, termasuk Lampwick dan Pinocchio. Sampai akhirnya Pak Kurir menyuruh anak buahnya untuk menutup pintu gerbang agar anak-anak tidak ada yang bisa kabur. Namun Pinocchio yang belum tahu apa-apa, dia akhirnya belajar merokok, minum, main biliar. Tiba-tiba pulau menjadi sepi. Jiminy mencari Pinocchio kemana-mana, namun tidak ada jawaban. Akhirnya ia melihat sebuah tempat yang masih menyala, dan di dalamnya ada Lampwick dan Pinocchio yang sedang bermain biliar. Jiminy yang melihat Pinocchio yang sedang merokok dan bermain biliar marah karena tidak pernah mendengarkannya. Dan walaupun sudah diberi nasihat oleh Jiminy, Pinocchio menolak untuk ikut kepadanya. Akhirnya Jiminy yang sudah muak akhirnya meninggalkan mereka berdua. Di sisi lain pulau, ternyata Pak Kurir sedang mengumpulkan beberapa keledai yang siap untuk dikirim. Jiminy melihat keledai-keledai tersebut. Jiminy heran, dari mana datangnya keledai ini? Namun salah satu dari keledai itu masih bisa berbicara, dan Jiminy menyadari bahwa keledai itu sebelumnya adalah anak-anak yang ada di Pleasure Island. Kembali ke bar, Lampwick perlahan-lahan berubah dari bentuk anak-anak sampai menjadi keledai. Pinocchio yang awalnya tertawa perlahan berubah menjadi keledai, namun hanya telinga dan muncul ekor saja. Sebelum berubah total, Jiminy mengajaknya untuk lari dari sana dan pulang ke rumah. Di rumah Geppetto, terlihat di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ternyata Geppetto pergi karena mencari keberadaan Pinocchio. Tiba-tiba ada burung datang dan memberi surat kepada mereka yang berisi bahwa Geppetto telah ditelan oleh paus yang bernama Monstro di tengah laut. Namun Geppetto masih hidup. Tanpa pikir panjang, Pinocchio langsung pergi ke laut dan mencari keberadaan Monstro. Karena sudah berjanji untuk menjaga Pinocchio, Jiminy akhirnya menemani Pinocchio untuk mencari Monstro. Di dalam perut Monstro, Geppetto curhat kepada kucingnya, Figaro, bahwa sudah tidak ada lagi makanan yang tersisa. Namun setelah ia berkata tersebut, Monstro bangun dan memakan ikan tuna yang ada di depannya. Dan Geppetto langsung mengambil ikan-ikan tersebut dan dimasukkannya ke dalam peti dengan bantuan Figaro. Tak jauh dari sana, Pinocchio melihat ikan berlari ketakutan. Ternyata Monstro sedang berusaha untuk memburu mereka. Karena arus yang ditarik Monstro sangat kuat, Pinocchio tertarik ke dalam perut Monstro. Namun Jiminy tidak bisa masuk ke dalamnya. Di dalam, Geppetto dan Pinocchio akhirnya bertemu kembali. Mereka saling berpeluk tangan dan Geppetto kaget karena Pinocchio memiliki kuping keledai. Dengan santainya dia bilang bahwa dia juga memiliki ekor. Lalu Pinocchio bertanya, apakah ada kemungkinan untuk mereka dapat keluar? Namun Geppetto berkata,
Sangat kecil kemungkinannya, karena mulut monstro akan terbuka hanya jika ia ingin memakan, dan itu butuh waktu yang lama karena dia baru saja makan. Akhirnya, Pinocchio berpikir untuk membakar kayu yang membuat asap di dalam perut monstro dengan tujuan agar monstro bersin dan mereka dapat keluar menggunakan rakit. Ide Pinocchio akhirnya berhasil. Mereka berhasil keluar, namun monstro murka. Akhirnya mengejar mereka berdua. Setelah berjuang, akhirnya mereka dapat lolos dari kejaran monstro. Geppetto selamat, kucing dan Jiminy pun selamat. Namun, Pinocchio tidak memberikan feedback dari panggilan Geppetto. Di rumah, Geppetto dan Jiminy sedang menangisi kepergian Pinocchio. Tiba-tiba, sihir ibu peri kembali terdengar yang mengatakan, "Bila kamu berani, jujur, dan tak egois, maka kamu akan menjadi anak sungguhan." Karena sudah berani, jujur, dan tak egois, akhirnya Pinocchio kembali terbangun, dan kali ini dia memiliki bentuk tubuh anak sungguhan. Akhirnya mereka semua merayakan kembalinya Pinocchio ke keluarga mereka. Dan karena sudah membantu Pinocchio, Jiminy diberi medali oleh ibu peri, dan film pun selesai. Itu dia alur cerita dari film Pinocchio yang dirilis pada tahun 1940. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga kalian yang sedang menonton film ini dan sedang berulang tahun, saya doakan panjang umur ya. Dan apapun yang kamu harapkan akan terkabul. Amin. Oke, itu aja dari saya. Dah.